Perlu diketahui anak-anak, langkah-langkah menggambar model yang pertama adalah mempersiapkan objek gambar. Ya, kita siapkan modelnya dulu. Yang kedua, mulai membuat sketsa. Membuat sketsa yaitu menggambar bentuk dasarnya atau bentuk globalnya dengan memperhatikan proporsi bentuk objek yang digambar. Lalu langkah yang ketiga, memberikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan menggunakan arsiran sampai terlihat perbedaannya. Yang keempat, membuat detail pada setiap objek. Terus yang kelima, memperjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. Yang terakhir adalah finishing, yaitu memberi tambahan pada backgroundnya atau dan lain-lain sesuai gambar yang diinginkan. Itu tadi anak-anak penjelasan tentang menggambar model. Sekarang mari kita lakukan sesi latihan menggambar model. Kita akan menggambar model dengan objek yang sederhana, yaitu objek alam benda. Sebelum kita mulai, siapkan kertas gambar, pensil, dan penghapusnya ya. Menggambar model sudah pasti menggambar sesuai dengan objek yang dilihat. Sedangkan bedanya dengan menggambar biasa masih bisa menggunakan imajinasi atau khayalan si pembuatnya. Artinya tanpa objek nyata juga bisa. Hal yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari menggambar model dengan objek alam benda. Objek gambar alam benda memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk-bentuk tersebut antara lain seperti bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Struktur bidang gambar model alam benda dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengerucut. Struktur bentuk dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar. Model alam benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak nyata. Menggambar model menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang kita gambar, yaitu komposisi yang meliputi bentuk dan bidangnya. Apa saja prinsip-prinsip menggambar model? Dalam menggambar model, prinsip yang harus diperhatikan adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Komposisi adalah susunan karakter pada objek gambar meliputi bentuk, bidang, warna, dan pencahayaan pada objek. Komposisi terdiri dari komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Komposisi simetris adalah suatu komposisi objek yang memiliki bentuk atau penataan yang seimbang sehingga akan nampak sebelah kanan dan kiri objek memiliki bentuk yang sama. Komposisi asimetris adalah suatu komposisi objek yang memiliki bentuk atau penataan yang tidak sama. Bisa dibilang karakter pada sudut kanan dan kiri memiliki karakter yang berbeda. Komposisi sentral adalah komposisi di mana objek memiliki pusat perhatian pada bagian tengahnya. Ketika menggambar, kita juga harus fokus pada proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian objek yang kita gambar. Lalu ada keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar dan objek gambar. Merupakan suatu cara untuk mengatur objek agar objek gambar dapat terlihat penuh pada media gambar, yaitu dengan mengatur skala gambar. Kemudian yang terakhir, kesatuan. Kesatuan adalah suatu cara kita mengatur objek gambar agar terlihat serasi,
sehingga objek yang kita atur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan saling mendukung satu sama lain agar terlihat indah. Apa saja alat dan bahan yang bisa kita gunakan dalam menggambar model di zaman sekarang? Yang pertama ada pensil. Untuk pensil berjenis H bersifat keras, cocok digunakan untuk membuat sketsa awal. Untuk pensil berjenis HB bersifat medium, cocok digunakan untuk mengarsir secara halus. Pensil B, contohnya 2B dan seterusnya, bersifat lunak, cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau mengarsir bagian yang gelap. Kemudian ada penghapus. Ada banyak tipe-tipe penghapus. Pilihlah penghapus yang tidak mudah merusak atau merobek kertas. Lalu media gambarnya yaitu berupa kertas. Di zaman sekarang, kertas pun tersedia dengan berbagai ukuran dan ketebalan. Pilihlah sesuai dengan yang kita butuhkan dan kita inginkan. Misalnya kita menggunakan cat air yang sifatnya basah, maka gunakan kertas yang memiliki ketebalan namun mudah untuk menyerap air. Lalu ada pensil warna. Pensil warna digunakan untuk memberi warna pada bagian-bagian tertentu dengan cara mengarsir. Lalu juga kita bisa menggunakan krayon. Krayon hampir sama dengan pensil warna, namun sifatnya lebih kuat karena berbasis minyak. Kemudian yang terakhir kita bisa gunakan cat air, cat akrilik, dan lain sebagainya. Cat air merupakan pewarna yang menggunakan air sebagai mediumnya. Pewarna ini memiliki sifat basah dan transparan.